A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulid Nabi. Hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah kelahiran Sang Penyelamat Rasulullah SAW dan bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momen untuk mengingatkan kita akan sejarah panjang perjuangan Rasulullah SAW dalam menyelamatkan manusia dari kebodohan kekufuran menuju terangnya cahaya keimanan dan dari keterbelakangan menuju kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila kita perhatikan dari seluruh prosesi perayaan Maulid Nabi, seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan sejarah kelahiran dan akhlak, serta keutamaan Nabi Agung Muhammad SAW, mau'idhah hasanah dan diakhiri dengan doa dan sedekah, maka semuanya adalah baik. Tak ada satupun kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW masuk dalam dalil umum perintah berbuat kebaikan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Para ulama menggolongkan peringatan Maulid Nabi sebagai bid'ah hasanah. Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Husnul Maqasid fi Amali Al-Maulid menegaskan, peringatan Maulid Nabi yang terdiri dari pembacaan Al-Quran, membaca riwayat kelahiran Nabi, dan menyediakan makanan untuk yang hadir adalah termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya mendapat pahala karena mengandung unsur pengagungan terhadap Rasulullah SAW dan kegembiraan atas lahirnya Nabi yang mulia. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang baru dan belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama adalah bid'ah dhalalah atau sayyah atau bid'ah yang sesat, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini yang bukan bagian dari agama, maka ia tertolak. Dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwa perkara baru yang tertolak itu apabila bertentangan dengan syariat, sedangkan yang sesuai dengan syariat maka akan diterima. Salah satu dasar perayaan Maulid Nabi adalah sebuah hadis yang menceritakan Rasulullah SAW ketika datang di Madinah. Beliau menjumpai orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian beliau menanyakan hal itu kepada mereka. Mereka menjawab, pada hari ini Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Maka kami puasa sebagai wujud syukur kami kepada Allah. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa perbuatan syukur kepada Allah terhadap suatu nikmat atau hilangnya suatu musibah pada hari tertentu pada setiap tahunnya, hukumnya adalah boleh. Syukur itu bisa dilakukan dengan sujud syukur, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan perbuatan baik lainnya. Dan nikmat yang paling agung adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sejarah peringatan Maulid Nabi? Peringatan Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Raja Al-Mudhaffar Abu Sa'id Al-Kaukabi,
Raja Irbil di Irak pada awal abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah seorang raja yang bertakwa, pemberani, cerdas, alim, dan adil. Setiap datang bulan Rabiul Awal, beliau selalu mengadakan perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Diceritakan dalam kitab Syair, A'lami An-Nubala, dan Al-Bidayah wa An-Nihayah bahwa peringatan Maulid Nabi yang beliau adakan selalu dihadiri oleh umat Islam, baik dari berbagai penjuru Irak dan Aljazair, dan juga dihadiri oleh para pembesar ulama, baik dari kalangan fuqaha, hadisin, sufi, ataupun yang lainnya. Ketika itu tidak ada satupun ulama yang memprotes perayaan Maulid Nabi yang digagas oleh Raja Al-Mudzaffar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.